Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah aspek hukum bisnis beserta teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya selaku moderator yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Nabila Nadisa. Yang kedua, Siti Fadilah. Yang ketiga, Putri Asokawati. Yang keempat, Suhenah. Yang kelima, Billy Subakti. Yang keenam, Apria Jihendra Yuda. Yang ketujuh, Siti Lutfiatunisa. Yang kedelapan, Septiawan. Yang kesembilan, Nurholik. Dan yang kesepuluh, Nurlilis. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi hari ini yaitu sesi pembukaan, sesi presentasi atau penyampaian materi, sesi tanya jawab, terus ada lagi sesi tambahan atau masukan dari dosen pemampu mata kuliah dan sesi penutup. Yang pertama kita memasuki sesi pembukaan. Supaya kegiatan kita hari ini mendapat berkah, mari kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua yaitu penyampaian materi. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiatunisa Salsabila. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan hukum dasar kepailitan. Pailit adalah sebuah proses di mana seorang debitur memiliki kesulitan untuk membayar utangnya, lalu dinyatakan pailit dalam pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat adalah pengadilan niaga karena debitur tidak dapat membayar utangnya. Maksud dan tujuan undang-undang kepailitan yang pertama itu, kalau hanya ada satu kreditur dan debitur tidak membayar, kreditur yang bersangkutan dapat langsung menggugat seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utang. Yang kedua yaitu, permasalahan timbul kalau kreditur lebih dari satu, akan terjadi ketidakadilan terhadap kreditur yang datang belakangan. Baik, di sini saya akan membacakan pertama, prinsip dasar penyelesaian utang dalam UUK. 1. Guna menghindari ketidakadilan timbul lembaga kepailitan yang mengatur tata cara adil mengenai pembayaran tagihan para kreditur dengan berpedoman pada pasal 1131 sampai dengan 1149 KUHP. Pasal 1131 KUHP yang berbunyi semua harta menjadi jaminan pembayaran utang. Terus pasal 1132 KUHP yang berbunyi pada dasarnya pembagian kekayaan debitur harus dilakukan secara pari passu pro rata parte kecuali ada hak yang didahulukan. Yang kedua ada KUHP mengatur prioritas antara para kreditur dalam rangka penyelesaian pembayaran utang kalau lebih dari satu kreditur. Terus yang ketiga ada Undang-Undang Kepailitan mengatur pelaksanaan KUHP jika debitur pailit. Yang keempat ada kepailitan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kreditor di bawah pengawasan hakim pengawas pasal 1 ayat 1. Nah, terus yang kedua ada sejarah pengaturan kepailitan di Indonesia. Yang pertama, Failissement Verordening Statblad 1905 ayat 217, Gangko Statblad 1906 ayat 348. Yang kedua ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan yang menjadi undang-undang berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998. Yang ketiga, undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.
Placement Verordening dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 307. Terus yang ketiga, syarat-syarat pailit. Pengadilan niaga berwenang menyatakan debitur pailit jika pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan terpenuhi, yaitu 1. Debitur mempunyai 2 kreditur atau lebih. 2. Debitur tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Baik, terima kasih, itu saja yang Perkenalkan, nama saya Nabilah Nadisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian debitor, kreditor, dan utang. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 ayat ketiga. Dan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 ayat kedua. Dan yang terakhir, ada pengertian utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Pasal 1 ayat ke-6. Nama saya Nur Lilis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tangkisan permohonan violet dan berakhirnya kevailitan. Tangkisan permohonan violet itu ada 5. Yang pertama, tidak ada utang. Yang kedua, utang belum jatuh tempo. Yang ketiga, tidak ada kreditor lain. Yang keempat, mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan yang terakhir, exceptio non adeptati contractus. Karena pihak yang satu tidak melakukan kewajiban, jadi pihak yang lain mempunyai hak menghentikan kewajiban yang belum dilaksanakan. Yang selanjutnya, berakhirnya kevailitan. Nah, berakhirnya kevailitan itu ada 4. Yang pertama, pembatalan dan putusan kasasi atau PK. Yang kedua, likuidasi. Yang ketiga, penutupan atau pencabutan. Hanya terdapat sedikit atau sama sekali tidak ada aset. Dan yang terakhir, perdamaian. Baik, selanjutnya saya Siti Fadila akan melanjutkan paparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di sini ada mencocokkan piutang dan perdamaian. Yang keenam, yaitu dimungkinkan pemungutan suara yang kedua dalam waktu paling lambat 8 hari apabila rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit setengah jumlah piutang pada pasal 152 UUK. Lalu yang ketujuh, kreditor separatis tidak boleh ikut dalam pemungutan suara kecuali melepaskan haknya untuk didahulukan, itu ada pada pasal 149 UUK. Yang kedelapan, perdamaian yang disetujui harus diajukan ke pengadilan niaga untuk disahkan atau dihomologasi. Dan yang kesembilan, pengadilan wajib menolak pengesahan jika pasal 159 ayat 2 UUK yang terjadi. Yang pertama yaitu harta pailit lebih dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian. Yang kedua, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan atau perdamaian tercapai karena penipuan atau cara tidak jujur lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kenalkan diri, nama saya Priaji Hendra Yuda. Saya ingin melanjutkan yang telah dibacakan oleh Siti Fadilah. 10. Terhadap putusan homologasi dapat diajukan kasasi pada pasal 160 ditolak oleh kreditor yang setuju maupun debitor pailit, dan diterima oleh kreditor yang menolak atau yang tidak hadir maupun kreditor yang setuju dengan alasan pasal 159 pasal 2C. 11. Perdamaian yang disahkan berlaku untuk semua kreditor yang tidak punya hak didahulukan pada pasal 162 UUK. Yang ke-12, kalau perdamaian atau pengesahan ditolak, debitor pailit tidak boleh menawarkan perdamaian pada pasal 163 UUK. Terima kasih. Putusan homologasi perdamaian berkekuatan hukum tetap
Kurator wajib melakukan perhitungan dan bertanggung jawab kepada debitor violet di hadapan hakim pengawas atau pasal 167 UUK. Baik, saya akan memaparkan materi tentang pencocokan piutang dan perdamaian. Saya akan memaparkan poin yang terakhir, yaitu jika debitor lalai penuh isi perdamaian, kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian. Pasal 170 ayat 1 UUK. Yang pertama, beban pembuktian ada pada debitor, pasal 170 ayat 2 UUK. Yang kedua, acara tuntutan pembatalan harus sama dengan ketentuan pasal 7-9 dan 11-13 UUK, pasal 171 UUK. Yang ketiga, jika kapalitan dibuka kembali, tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian, pasal 175 ayat 1 UUK. Terima kasih.